Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati para Ketua Kelompok Kerja Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati Koordinator Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara pelatihan. Acara pembukaan, pelatihan pola blended learning, pelatihan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pelatihan lesson study di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya. Pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS di lingkungan Kementerian Agama Kota Waringin Timur. Pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS di lingkungan Kementerian Agama Penajam Pasir Utara. Pelatihan pendidikan agama Islam SD di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasir. Dan pelatihan multimedia pembelajaran di lingkungan Kementerian Agama Kota Tarakan. Rabu 14 Mei 2025 dimulai. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Bismillahirrahmanirrahim. saya. Hadirin dimohon duduk siap. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon duduk siap. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan
mendidik. Wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Samadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مضى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Hajah Sihab. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang terhormat Koordinator Wiswara dan seluruh Madiwiswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang kami hormati seluruh panitia dan seluruh peserta diklat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan upacara pembukaan.
pelatihan lesson study bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Murung Raya, pelatihan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka Kabupaten Kota Waringin Timur, pelatihan guru PAI SD Kabupaten Pasir, pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS dan dalam kurikulum Merdeka Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan pelatihan multimedia pembelajaran Kota Tarakan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang telah menuntun kita ke jalan risalah ilahi. Baik, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkenan dengan laporan pelaksanaan pelatihan. A. Latar belakang dalam menjalankan fungsinya sebagai guru dan penghulu penyuluh agama Islam diharapkan mampu melaksanakan tugas yang diemban dalam upaya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki etika dan moral serta kinerja yang profesional. B. Dasar tujuan dan sasaran penyelenggaraan. 1. Dasar penyelenggaraan. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. D. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. F. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama. G. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Di Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 pengganti FPMA 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Y. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 58 Tahun 2024 tentang panduan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, jenjang Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pendidikan dan Keagamaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 2025 tentang pedoman pengembangan kompetensi sumber daya manusia Kementerian Agama. Keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian etika aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi. 3. Sasaran penyelenggaraan terdidik dan terlatihnya sebanyak 210 orang peserta yang terdiri dari 35 orang peserta pelatihan lesson study bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Murung Raya, 35 orang peserta pelatihan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 35 orang peserta pelatihan penelitian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka di Kabupaten Kota Waringin Timur, 35 peserta pelatihan guru PAI Pendidikan Agama Islam di Pasir, 35 orang peserta pelatihan penelitian penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum Merdeka di Kabupaten Penajam Utara, 35 peserta pelatihan multimedia dan pembelajaran di Kota Tarakan. C. Peserta pelatihan ada tenaga pendidik, guru kepala madrasah dan pengawas, penghulu penyuluh agama Islam sesuai alokasi peserta yang ditentukan oleh Baladiklat Keagamaan Banjarmasin. D. Kurikulum tenaga pengajar dan metode diklat. 1. Kurikulum pelatihan bersumber dari kurikulum Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta yang disajikan dalam waktu 7 hari serta dengan 60 jam pelajaran. 2. Pengajar pejabat struktural kantor Kementerian Agama pada masing-masing lokos pelatihan. B. Pejabat struktural Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. C. Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. 3. Metode diklat secara belajar mandiri, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, latihan, dan ujian.
tempat pelatihan dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2025 secara daring di kedudukan masing-masing peserta dan tanggal 20 sampai 22 Mei 2025 secara secara luring di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ditetapkan menjadi lokus pelatihan. Evaluasi dan penilaian. Penilaian akhir terhadap peserta meliputi aspek kemampuan yaitu ujian atau pemahaman materi dari seluruh mata diklat. B. Aspek sikap terdiri dari unsur disiplin dan prakarsa. C. Pretest dan posttest. D. RTL. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin berkenan memberikan arahan sebagai pembelakan awal dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pengarahan dan pembekalan awal oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Haironi SOS MSI dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pertama-tama Kepala Subak TU, Bapak Muhyar. Yang saya hormati Koordinator Widya Suara, beserta seluruh Widya Suara yang sempat hadir pada Zoom kali ini. Yang saya hormati Ketua-Ketua Tim Kerja pada Balai Diklat, Ketua Tim Kerja Pelatihan, Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu, dan Ketua Tim ya, Data. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia, baik panitia pada Balai Diklat maupun panitia lokal yang mengikuti kegiatan pembukaan hari ini. Bapak Ibu pejabat, barangkali ada yang mengikuti juga dari lokasi kegiatan PDWK kita, dan teristimewa seluruh peserta pelatihan. Ada 6 pelatihan yang kita laksanakan, 5 pelatihan untuk tenaga kependidikan yang diikuti oleh mungkin ada pengawas, ada kepala madrasah dan guru, dan juga 1 pelatihan keagamaan. Jadi untuk pelatihan pendidikan, guru PAI di Pasir, kemudian pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS di 2 lokasi, di PPU dan Kota Waringin Timur, kemudian peserta pelatihan multimedia pembelajaran di Tarakan, dan lesson study bagi guru madrasah di Murung Raya, dan 1 pelatihan keagamaan, pelatihan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang diikuti oleh mungkin penghulu, penyuluh, kepala KUA di Hulu Sungai Tengah yang seluruhnya saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini di tanggal 14 Mei 2025 kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan pembukaan ke-6 pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin di wilayah kerja Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Kaltara ya. Ini ada mungkin ada beberapa provinsi yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, khususnya para peserta yang diberikan amanah tugas oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan pada hari ini yang insya Allah akan berlangsung kalau sesuai jadwal tadi sudah disampaikan oleh panitia, berakhir sampai tanggal 22 kalau tidak salah ya, di minggu depan. Karena pola pelatihan kita sekarang berubah, bukan hanya karena efisiensi anggaran, tapi memang kebijakan dan kebutuhan pola pengembangan SDM saat ini.
PDWK yang kita laksanakan saat ini gelombang yang kedua. Jadi di tahun 2025, walaupun sudah menginjak di bulan Mei, kegiatan kita baru dua gelombang ya untuk pelatihan PDWK. Kegiatan klasikal atau reguler di Balai Diklat bahkan belum kami laksanakan. Karena tahun ini kita fokus akan mungkin banyak melaksanakan pelatihan Latsar bagi CPNS yang cukup banyak yang insya Allah akan segera kami laksanakan di dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini pelatihan kedua kita ya, gelombang kedua pola PDWK dengan pola blended. Ini barangkali Bapak Ibu juga baru kali ini mengikuti pelatihan pola blended yang dilaksanakan ya, PDWK pola blended yang juga baru kami laksanakan di tahun ini. Jadi kalau dalam minggu ini kita akan mengikuti pembelajaran secara online, daring. Nanti insya Allah minggu depan akan bertemu secara langsung di lokasi 6 kabupaten kota yang menjadi lokus dari kegiatan PDWK ini. Bapak Ibu sekali lagi pelatihan pola blended bukan menjadi apa ya mungkin karena alasan efisiensi. Walaupun memang dalam kebijakan efisiensi anggaran ada 16 ya mungkin pos atau jenis kegiatan atau apa ya bagian yang diefisiensi dan salah satunya adalah kegiatan diklat dan bimbingan teknis. Selain 15 pos lainnya ya, mulai dari ATK, kegiatan seremonial, rapat, kajian, honor-honor, percetakan, sewa gedung, lisensi, jasa konsultan, dan yang paling dominan kemarin mungkin anggaran perjalanan yang diefisiensi. Jadi pelatihan menjadi salah satu item yang diefisiensi. Dan sekali lagi ini bukan menjadi alasan utama karena pola pengembangan SDM ke depan akan semakin berubah. Bapak Ibu, termasuk nomenklatur kita yang tadinya badan diklat sekarang menjadi badan moderasi beragama dan pengembangan SDM ya. Kemudian di bawahnya kita memiliki dua kalau dulu namanya Pusdiklat, Pusdiklat teknis dan Pusdiklat administrasi. Saat ini sudah menjadi pusat pengembangan kompetensi, Pusbangkom, dua Pusbangkom. Pusbangkom Kepemimpinan dan Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Sehingga kami melaksanakan dua jenis pelatihan baik di lingkungan pendidikan dan juga keagamaan. Seperti yang kita laksanakan saat ini, pendidikan ada 5 lokasi kegiatan dan keagamaan di 1 lokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa poin yang perlu saya sampaikan dalam pembukaan ini kita mengacu kepada perlan ya kegiatan pengembangan kompetensi, tentunya kita mengacu kepada lembaga pembina pengembangan SDM, yaitu Perlan nomor 10 tahun 2018, di mana tugas Pusbangkom Kementerian Agama adalah melaksanakan pelatihan. Dan kemarin Pusbangkom juga sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 11 tahun 2025 tentang pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Dua pola besar dalam pengembangan kompetensi yaitu melalui dua jalur, pendidikan formal dan pelatihan. Dan tugas Pusbangkom termasuk kami Balai Diklat yang saat ini juga dalam proses akan merubah atau berubah nomenklaturnya adalah melaksanakan pelatihan yang dalam SK Pusbangkom tadi dibagi menjadi dua kelompok besar. Jadi pelatihan klasikal dan non-klasikal. Dan ini yang kita laksanakan saat ini dengan pola blended learning. Baik pembelajaran secara online, kemudian minggu depan kita pembelajaran klasikal, dan juga kita memanfaatkan teknologi dengan LMS. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Perlan nomor 10 tahun 2018, jadi model pengembangan kompetensi sekarang berubah ya, berubah. Bahkan sekarang menggunakan rumus 10 20 70 ya.
10%-nya adalah content learning, kemudian 20%-nya contact learning, dan 70%-nya adalah context learning. Jadi tugas kami, lembaga pelatihan ya, termasuk Balai Diklat, termasuk Pusbangkom di Kementerian Agama, kurang lebih hanya 30%. Jadi konten dan contact learning. Sehingga dalam pengembangan kompetensi sekarang diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu termasuk ya tenaga pendidikan dan keagamaan termasuk para pengawas kepala madrasah, guru ya dalam konteks learning. Jadi 70% melalui beberapa agenda kegiatan yang nanti akan disampaikan mungkin di materi khusus ya pengembangan kompetensi. Intinya bahwa pola yang kita laksanakan saat ini adalah mengacu dari model Bangkomnya Lembaga Administrasi Negara LAN selaku lembaga pembina kebijakan. Ini secara umum ya mengapa pelatihan kita sekarang berubah dengan pola blended learning. Bapak Ibu, khusus untuk tenaga kependidikan ya, saya awali dari tenaga pendidikan ada 5 lokasi yang kita laksanakan PDWK, di mana di abad 21 ini kita tahu ya, kita memasuki era digital, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang begitu besar, karakter dan kebutuhan siswa saat ini sangat berbeda dengan siswa-siswa di era-era sebelumnya. Jadi salah satu karakter yang menonjol eh, siswa saat ini adalah tech savvy, di mana siswa sangat antusias dengan hal-hal berbau digital dan teknologi. Tentunya seorang tenaga pendidik ya, termasuk guru pengawas harus dibarengi dengan kompetensi digital ya. Dan salah satu indikator kompetensi profesional seorang tenaga pendidik adalah mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menjawab tantangan di zaman yang serba digital saat ini ya. Paling tidak ada beberapa karakteristik keterampilan yang harus dimiliki seorang guru ya. Bagaimana seorang guru sekarang ya dituntut untuk mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Jadi tugas kita sekarang bukan mengajar ya, tapi sebagai fasilitator, termasuk para teman-teman Widya Suara. Sekarang bukan mengajar, tapi sebagai fasilitator, memberikan fasilitas, menginspirasi, memotivasi kepada peserta. Kalau kami ya di lembaga pelatihan tentunya peserta pelatihan, kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan di madrasah, sekolah ya, ini karena ada juga guru-guru pendidikan agama di sekolah umum ya, bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa-siswa kita untuk bisa belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Sehingga kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan ya kepada guru untuk mengembangkan kurikulumnya, melakukan asesmen kepada siswa karena kebutuhan siswa berbeda. Kemudian kompetensi atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh guru yang ketiga paling tidak ya, mampu menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Ini beberapa kompetensi yang tentunya bisa dilakukan upaya peningkatannya. Salah satunya adalah melalui pelatihan. Dan saat ini dengan beberapa jenis pelatihan sesuai dengan bidang tugas Bapak Ibu di dunia pendidikan. Karena bagaimana saat ini perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan. Jadi memerlukan perubahan besar dalam cara mengajar, cara berinteraksi, dan menginspirasi peserta didik. Sehingga guru diharapkan tidak hanya sebagai pengajar ya, tapi juga berperan sebagai penggerak perubahan dan pembentuk karakter anak bangsa. Ini yang diperlukan di era saat ini. Jadi selain pelatihan formal yang ya tetap kami laksanakan ya sebagai lembaga pelatihan, pengembangan kompetensi guru di era digital juga dapat dioptimalkan melalui pendekatan kolaboratif
tadi ya Pusbangkom ya termasuk LAN sudah membuka peluang pengembangan kompetensi misalnya ya selain pelatihan melalui komunitas pembelajaran baik yang diselenggarakan oleh di tingkat sekolah maupun jaringan yang lebih luas antar sekolah atau antar madrasah melalui media ya, melalui media sosial ya, berbagi pengalaman, pengetahuan melalui forum-forum yang memungkinkan Bapak Ibu bisa berbagi tips, kemudian berbagi pengalaman, ide-ide kreatif terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, dalam mengajar dan tugas-tugas Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Diharapkan dengan ekosistem kolaboratif yang diciptakan atau dibentuk oleh mungkin komunitas-komunitas ini diharapkan bisa saling mendukung dan bersama-sama bisa melaksanakan inovasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, guru perlu membangun mindset ya yang terbuka terhadap inovasi, terhadap kemajuan teknologi. Karena masih banyak ya mungkin pemahaman teman-teman guru masih banyak yang memandang teknologi sebagai sesuatu yang kompleks atau bahkan ada yang berpikir sebagai ancaman yang dapat menggantikan peran mereka. Jadi apakah guru akan dikaitkan oh teknologi tentunya ini menjadi PR bagi kita semua ya. Padahal kita tahu bahwa teknologi merupakan apa ya sarana ya. Kita optimalkan menjadi sarana yang dapat mendukung tugas guru dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih efektif relevan dengan kemajuan teknologi dengan pola pikir yang adaptif dan positif ya tenaga pendidikan diharapkan akan lebih mudah menerima perubahan dan terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum di tempat tugas masing-masing. Ini beberapa pesan untuk teman-teman di dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu untuk pelatihan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan di Hulu Sungai Tengah ya. Ini tentunya menjadi salah satu tugas Kementerian Agama. Jadi selain tadi di dunia pendidikan, kita tugas utamanya adalah keagamaan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ini doa utama yang senantiasa diucapkan dalam setiap momen pernikahan ya. Bagaimana dalam hidup rumah tangga pasti semua orang akan menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dunia dan akhirat. Tapi kenyataannya kita lihat ya sesuai dengan data statistik di tahun bahkan tahun kemarin ya rata-rata setiap tahun itu 400.000 lebih, hampir setengah juta pasangan yang bercerai ya, kasus perceraian di Indonesia. Alhamdulillah di wilayah Kalimantan tidak termasuk 10 besar ya. Kalau kita lihat data mungkin belasan atau mungkin puluhan ya. Jadi kalau kita lihat data statistik perceraian di Indonesia, kalau saya lihat di 5 terbesar, jadi di Jawa Barat, kemudian di Jatim, Jateng, Sumut, DKI, Jakarta itu yang 5 terbesar. Dan 10 besarnya wilayah Kalimantan tidak masuk kalau saya lihat datanya. Paling tidak ini upaya-upaya kita harus terus kita lakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis ya, untuk meminimalkan ya tingkat perceraian yang di Indonesia termasuk cukup tinggi ya. Jadi doa keluarga sakinah, mawadah, warohmah senantiasa kita ucapkan di setiap momen pernikahan. Bahkan sebelum pasangan melangsungkan pernikahan sudah menjadi tugas kita di KUA ada BP4 ya yang memberikan ya pembekalan awal bagi pasangan-pasangan. Setelah mereka melakukan pernikahan juga masih menjadi tugas kita di Kementerian Agama. Sehingga pelatihan, penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan dianggap masih layak ya kita laksanakan dalam rangka ya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua yang bertugas di KUA khususnya ya sesuai dengan bidang tugas membina keluarga sakinah,
mawadah, dan warohmah. Karena untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah perlu upaya terus-menerus ya. Jadi kita upaya penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Ada satu ungkapan yang saya petik, ya ini sekarang kan media sosial begitu luar biasa, bahwa untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sebuah perkawinan seyogianya harus diawali dengan rasa cinta, ya, rasa suka, kemudian dibangun dengan kasih sayang dan dirawat dengan kesetiaan. Dan dalam perjalanan rumah tangga, masing-masing pasangan harus terus berupaya. Jadi berupaya untuk yang pertama memperkuat rasa cinta, yang kedua memperbanyak rasa syukur, dan yang ketiga memperluas rasa sabar. Insya Allah dengan upaya-upaya itu akan terwujud keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti pelatihan di 6 lokasi ya yang sudah kita tetapkan. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, baik panitia, widaiswara, peserta, dan kita semua. Dan mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa, dengan mengharapkan ridho dari Allah. Bapak Ibu, kita semua dalam keadaan sehat dan kegiatan kita dapat memberikan manfaat, memberikan peningkatan kompetensi tugas sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Mari kita buka 6 kegiatan PDWK Pola Blended Learning ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing, dan yang beragama Islam mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatih PDWK 6 angkatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Bambang Irwandi. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing. Dan izinkanlah saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan pelatihan di wilayah kerja Pola Blended Training wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin tahap 4 tahun 2025. Kami memohon kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan Amin. menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di dalam ruang Zoom ini kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pelatihan ini. Amin. Ya Rob, yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dunia dan tujuan pelatihan ini. Ampunkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami agar dapat memetik hikmah. Ya Rob, Sang Penguasa Aras, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta kami.
Engkau Maha Mendengar dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, Amin. kesalahan para pemimpin kami, dan hanya Amin. kepadamu lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Khilaf mohon maaf Alhamdulillahirrahmanirrahim. bila beri taufik Alhamdulillah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu mohon stay dulu ya. Kita ada acara overview yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelatihan Penyelenggara. Kepada Bapak Rian Hidayat, silakan. Baik, Bapak terima Rian kasih. Hidayat masih berada di tempat. Ya, Langsung ya overview ya, sebentar. Pak. Ya, Bapak Rian. bentar. Saya share Pak, screen dulu apa ya. kabar Pak? Aduh, ada penggemarnya. Iya, ada penggemar. Bapak. Ya, udah kelihatan semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat seluruh ketua panitia pelaksana pelatihan di wilayah kerja dengan pola blended learning, kemudian yang saya hormati pelaksana eh, pelatihan di wilayah kerja pola blended learning Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali melaksanakan pelatihan yang kali ini kita laksanakan dengan pola yang sedikit berbeda dari biasanya kita melaksanakan pelatihan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baiklah, seperti yang telah disampaikan dan telah dibuka oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin tadi, ada 6 pelatihan yang saat ini akan berjalan. Nah, yang pertama, pelatihan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Kemudian pelatihan lesson study untuk wilayah Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya. Kemudian pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS pada kurikulum Merdeka yang diselenggarakan di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelatihan penilaian pembelajaran berbasis HOTS juga ya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, kemudian pelatihan pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar di Kementerian Agama Kabupaten Pasir, serta pelatihan multimedia pembelajaran di Kota Tarakan. Sekali lagi, ini adalah tahap
Kedua, kami menyelenggarakan pelatihan dengan pola blended learning untuk PDWK khususnya, ya. Pada dasarnya pola ini bisa diterapkan untuk PDWK ataupun pembelajaran pelatihan dalam kampus reguler yang juga bisa dilaksanakan dengan pola blended. Mengapa harus kami laksanakan dengan pola blended? Di antaranya mungkin tadi disampaikan juga, walaupun tidak menjadi alasan utama, efisiensi anggaran di awal itu menjadi pemicu juga sebenarnya. Namun pada intinya, pada dasarnya, kita berusaha bahwa pelatihan kita juga dapat mengakomodir beberapa eh, kebutuhan atau kecenderungan belajar bagi para peserta gitu ya. Mungkin para guru lebih memahami ketika kita bicara tentang pembelajaran, maka ada yang cenderung belajar itu secara mandiri, kemudian ya otodidak gitu ya. Dan itu sepertinya saat ini cukup keren karena banyak orang yang belajar cukup melalui YouTube saja sudah banyak pengetahuan dan potensi yang dapat dia bangun bagi dirinya gitu. Kemudian juga mungkin ada kecenderungan seseorang yang harus juga tetap ada bimbingan, tapi dia cenderung misalnya lebih senang mengikuti secara online karena bisa dilakukan dengan berdampingan dengan tugas-tugas lain di tempat tugasnya bersamaan gitu ya. Kemudian juga ada yang suka belajar itu harus klasikal tatap muka, gitu ya. Karena bisa berinteraksi langsung dengan narasumber dan lain sebagainya. Nah itu juga kecenderungan-kecenderungan yang mungkin dimiliki eh, setiap individu ya ketika belajar. Kayak kita mencoba eh, menyusun sebuah pola atau menggagas sebuah pola yang sebenarnya tidak betul-betul baru karena pola ini pun sudah dilaksanakan di beberapa mungkin di lembaga pelatihan lainnya yang juga mungkin diantaranya kita berusaha mengoptimalkan model-model belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta gitu. Blended learning ini menjadi pondasi gitu ya, eh, membangun korpu gitu ya, corporate university di mana sebuah organisasi mampu memenuhi kebutuhan belajar organisasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin ke depannya semoga saja bisa dilakukan juga tidak hanya blended tapi eh, hybrid hybrid learning. Jadi yang memang betul-betul punya kecenderungan misalnya pada metode tertentu dalam satu pelatihan itu bisa jadi peserta itu memilih pola seperti apa yang bisa dijalaninya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa eh, mengarah ke sana juga gitu ya sehingga pembelajaran kita kewajiban kita sebagai ASN untuk peningkatan kompetensi sebesar 20 jam per tahun itu, jam pembelajaran per tahun ya, itu tidak hanya menjadi sekedar formalitas, tapi betul-betul menjadi eh, apa aspek yang membangun potensi kita masing-masing secara efektif dan betul-betul memberikan manfaat untuk pekerjaan kita. Nah, itu beberapa hal yang mungkin mendasari sehingga blended learning ini eh, kita jalankan. Dan ini pun masih terus coba kami sempurnakan dari sisi berbagai sisi apa namanya aspek pelatihannya ya, mulai karena kita di dalam blended learning ada pembelajaran terutama online atau daring ya, dan juga ada pembelajaran luring tatap muka atau klasika. Maklumat pelayanan kami bacakan dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sepenuh hati sesuai kompetensi dan tugas kami dengan profesional. Mudah-mudahan kami sebagai
pelaksana atau penyelenggara pelatihan bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya buat Bapak Ibu dalam eh, mendapatkan pengembangan kompetensi gitu ya. Jadi kemarin juga kami di Balai Diklat juga mendapat arahan langsung Kapus Bangkom, terutama Kapus Bangkom SDM, Tenaga Teknis dan Keagamaan, bahwa saat ini kita tidak lagi hanya fokus pada pelatihan gitu ya, tapi kita sudah harus mulai apa namanya membuka pikiran kita bahwa yang harus apa pelaksana itu tidak hanya melaksanakan Balai Diklat itu tidak hanya melaksanakan pelatihan tapi pengembangan kompetensi yang beragam. Tidak karena pelatihan itu hanya satu bagian dari pengembangan kompetensi, tapi banyak lagi pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ke depannya kami dapat mengembangkan itu dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan khususnya di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ya di 4 provinsi Kalimantan. Selanjutnya kami perkenalkan nanti mudah-mudahan ini lengkap para panitia berhadir. Eh, eh, yang pertama pelatih SD itu nanti fasilitator atau narasumber atau widya suaranya itu adalah Pak Haji Ramadhani SPD MPD dan Pak Anang Nazaruddin SPD MPD. Ya, mudah-mudahan hadir ya. Kemudian untuk kepanitiaannya, nah ini kami sampaikan terlebih dahulu. Kepanitiaan saat ini sesuai dengan struktur anggaran yang ada, maka saat ini yang dulu biasanya minimal ada 3 panitia, saat ini hanya ada 2 gitu ya. Nah untuk pelatihan PAI SD ini, panitianya adalah Pak Nuryanto dan Pak Marwani. Ada nggak ya Pak Nuryanto dan Pak? Boleh menyapa dulu mungkin. Atau, Siap. nah itu Bapak Ibu Pak Marwani ya dan Pak Marwani, Nuryanto. lain Marwan. Ada Pak Nuryanto, ya Pak Marwani dan Pak Nuryanto. Ada Pak Nuryanto. Oke, kita lanjut dulu ke pelatihan berikutnya, pelatihan penilaian berbasis HOTS untuk wilayah Pak Mahyudi ini untuk wilayah PPU ya, Penajam Pasar Utara. Itu narasumbernya adalah Pak Mahyudin Nor, MED, Master Education. Kemudian Pak Haji Asyari, SPD, MPD. Dan panitia ketua Ibu Rifa Ratnasari. Ada Ibu Rifa? Ya, siap, Rian. Oke, baik. Kemudian Ibu Rahmawati. Ada Ibu Rahmawati? Nah, ya. Ada Pak. Baik, kalau di kantor kedengaran suaranya, di Zoom-nya oke, ada ya. Kemudian selanjutnya ada pelatihan multimedia pembelajaran eh, Kabupaten Tarakan ya. Ini Widya Suara dan fasilitatornya adalah Pak Abdul Hamid SPDI MPDI dan Pak Haji Zarkani SAG MAP. Kemudian untuk panitia ketuanya adalah Ibu Misbah Aryani tadi yang sebagai MC ya. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Siti Khadijah. Lanjut aja dulu ya, nanti perkenalannya di grup aja ya. Kemudian pelatihan berikutnya adalah lesson study untuk Murung Raya. Eh, ini akan difasilitatori atau wideswara oleh Bapak Syaifullah SPD MPD dan Ibu Risdiati SPD MPD. Kemudian untuk panitia ada Ibu Olga dan Bapak Bambang Irwandi
Selanjutnya pelatihan penilaian pembelajaran eh, berbasis hots untuk wilayah Kota Timur itu Wideswara ada Ibu Maria Ulfa SSI MM dan Ibu Hajah Khairunisa MED. Kemudian untuk panitianya adalah Bapak Praptaning Alit Mulyadi ya, dan sekretaris ya Pak Alit yang Halo, lambai-lambai hadir. dan Pak Samadi ya. Kemudian pelatihan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan atau P4 ya akan disampaikan nanti video shortnya oleh Dr. Andes Haji Mansur MPDI dan Bapak Haji Yasir Arapat SPD MPD. Nah, ini untuk pelatihan keagamaan memang tahun ini sangat minim gitu ya. eh, Masuk di perencanaan kami dan juga kondisi pada saat ini untuk narasumber sendiri untuk video suara kami untuk bidang keagamaan ini juga sangat minim. Kalau tidak salah ini hanya tinggal satu Pak Haji Mansur. Dibantu dengan memang masih bisa dibantu oleh video suara teknis pendidikan yang lainnya seperti Pak Haji Yasir, biasanya kemudian Pak Syaifullah dan Pak Hamid itu masih bisa membantu biasanya. Nah ini juga mungkin eh, peluangnya ya buat Bapak Ibu yang di bidang keagamaan mungkin berminat jadi widya suara mungkin sewaktu-waktu bisa membantu kami di pelatihan gitu ya. Kemudian selanjutnya kami sampaikan eh, struktur organisasi di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Di saat ini untuk Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin tadi sudah eh, Bapak kita sudah bertatap secara online ya. Beliau telah membuka pelatihan kita yaitu Bapak Dr. Haji Khaireni SOS FSI. Kemudian Kepala Subbagian Tata Usaha tadi juga hadir Bapak Mukyar MPD. Dan di Balai Diklat itu ada beberapa kelompok jabatan fungsional, terutama Widya Suara, kemudian ada arsiparis, ada humas, ada pustakawan, eh, analis kepegawaian, peranata komputer, kemudian analis kebijakan dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pelatihan eh, di lingkungan Kementerian Agama, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui juga ada terutama ada dua ya di pusat itu ada dua pusat pengembangan kompetensi. Kalau dulu kita mengenalnya dengan Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Saat ini nomenklaturnya berubah menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom. Ada Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Ya, Kementerian Agama itu dulu bernama Pusdiklat Teknis. Kemudian ada juga Pusbangkom Manajemen dan Kepemimpinan. Eh, Pusbangkom Manajemen dan Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Gitu ya. Sedangkan Balai Diklat sendiri ada sebagai UPT di bawah Pusdiklat Teknis juga, di bawah Pusdiklat gitu ya, di bawah Pusbangkom melaksanakan pelatihan di daerah-daerah wilayah kerja tertentu gitu ya yang sudah ditentukan. Sehingga di Balai Diklat sendiri itu bisa melaksanakan baik pelatihan di bawah Pusbangkom SDM Pendidikan Keagamaan maupun juga Pusbangkom Moderasi Beragama dan Manajemen dan Kepemimpinan. Sedangkan pelaksanaannya sendiri untuk pengembangan kompetensi saat ini mungkin lebih banyak terkait dengan pelatihan ya. Ada yang dilaksanakan di dalam kampus yang biasa kita sebut dengan pelatihan reguler atau pelatihan dalam kampus. Kemudian yang di luar kampus
ada di luar Balai Diklat itu ada pelatihan di wilayah kerja, ada pelatihan di tempat kerja, PJJ dan pelatihan kerjasama. Dan saat ini kita eh, sedang atau menyempurnakan pelaksanaan blended learning gitu ya. Dan kemarin juga seluruh Indonesia sudah berdiskusi untuk Balai Diklat seluruh Indonesia karena saat ini masing-masing Balai Diklat itu berinovasi sendiri dengan pola blendednya ya. Nah, kemarin didiskusikan memang untuk hanya secara terbuka memberikan kesempatan kepada balai-balai diklat untuk mengembangkan pola yang tepat yang bisa dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kemudian di kemarin juga eh, eh, Pak Kapus Bangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan menyampaikan terutama terkait blended learning itu tentunya yang menjadi unsur utama yang menjadi bisa disebut blended itu diantaranya adalah eh, be- ter- antara pembelajaran yang memang polanya terlihat berbeda gitu ya. Ini misalnya saja antara synchronous learning dan asynchronous learning gitu ya. Ada pembelajaran yang sinkronus atau real time dilaksanakannya. Contoh realnya adalah pembelajaran secara Zoom real time berhadapan langsung dan dalam waktu yang sama antara peserta dan fasilitatornya. Kemudian ada asynchronous learning atau pembelajaran asinkronus. Ini biasanya bentuknya adalah pembelajaran mandiri di mana atau penugasan di mana peserta belajar eh, itu tidak bersamaan dengan eh, narasumber yang menyampaikan. Artinya dengan waktu yang berbeda awal atau meletakkan apa menguploadnya di LMS. LMS itu yang kita gunakan adalah pjj.kemenag.go.id ya. LMS Learning Management System ya, sistem untuk mengelola pembelajaran kita. Nah, itu sehingga blended learning kita pun memasukkan unsur-unsur itu. Itu ya ada sinkronusnya, ada asinkronusnya, plus ada klasikal. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengakomodir berbagai eh, kecenderungan belajar atau model belajar masing-masing peserta gitu ya. Nah, ini kalau di Pusdiklat sendiri mereka melaksanakan ada asinkronus learning-nya, ada sinkronusnya, dan tatap mukanya dilakukan di Smart Classroom. Saat ini eh, Balai Diklat Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin sendiri ini sedang em, membuat juga smart classroom-nya. Mudah-mudahan nanti segera jadi. Ini masih hampir ya 50 untuk ruangannya siap. Nah, mungkin tinggal fasilitas teknologinya lagi yang akan dilengkapi untuk smart classroom. Namun kedepannya saya berharap juga tidak hanya smart classroom yang bisa kami laksanakan, tapi juga eh, apa ya smart eh, pengembangan kompetensi yang smart juga artinya smart smart course gitu ya pelatihan yang smart jadi dimanapun pelatihannya tetap menggunakan sistem yang smart nantinya mudah-mudahan artinya didukung teknologi IoT yang tepat sehingga membantu secara secara apa namanya eh, interaktif gitu kan secara interaktif ke depannya bisa kita bangun sistemnya ya, gitu ya. Pelatihannya sendiri itu ada kalau di pelatihan administrasi ada pelatihan dasar dan ada pelatihan dalam jabatan. Pertama adalah praja dasar. Ada juga pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional dan juga pelatihan teknis.
Nah, untuk pelatihan fungsional ini biasanya ada yang atau pelatihan untuk eh, prasyarat untuk jabatan atau yang disebut digolongkan kalau di dunia pelatihan itu pelatihan pembentukan gitu ya. Itu menjadi kewenangan di Pusbangpom karena eh, di beberapa wilayah atau di pernah beberapa kanwil gitu ada kanwil yang meminta pelatihan yang sifatnya pelatihan pembentukan. Jadi kalau sifatnya pembentukan misalnya seperti calon kepala madrasah, eh, calon penghulu gitu ya, untuk pelatihan calon-calon tenaga fungsional itu menjadi kewenangan Pusdiklat sehingga kami tidak bisa secara mandiri atau secara inisiatif melaksanakan itu kecuali itu didelegasikan oleh Pusbangpom. Nah, nanti Bapak Ibu yang fungsional atau yang calon fungsional yang eh, memerlukan bentukan seperti apa tadi madrasah dan jenisnya. Selanjutnya, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan kita, tentunya Undang-Undang Nomor 20 yang untuk Undang-Undang ASN yang baru ini menjadikan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban bagi kita para ASN. ASN itu ada dua, ada PNS dan juga P3K gitu ya. Kemudian ada yang di lingkungan kita aja Kementerian Agama ya. Ada peraturan Menteri Agama nomor 19 tentang tingkat pelatihan sumber daya manusia. Kemudian keputusan Kepala Badan 8 tentang pelatihan implementasi kurikulum. Nah, ini sebagian kami gunakan menjadi dasar untuk pelatihan-pelatihan teknis gitu ya karena untuk pelatihan implementasi kurikulum Merdeka sendiri yang berbasis komunitas ini memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yang agak rumit gitu ya. Namun karena kebutuhan terkait eh, pengembangan kurikulum apa namanya implementasi kurikulum di berbagai madrasah yang belum tercapai untuk IKM secara komunitas, maka kami dapat melaksanakan pelatihan micro learning dari yang terkait dengan implementasi kurikulum. Kemudian ada juga eh, keputusan Kapus Bangpom. Ini yang terbaru nomor 11 tahun 2025 tentang pedoman pengembangan kompetensi sumber daya manusia Kementerian Agama. Ini apa namanya di dalamnya mengatur tentang metode atau apa namanya di lingkungan pengembangan kompetensi ASN. Gitu ya. Jadi kami sendiri pun untuk pola blended tentunya tetap mengacu kepada itu ya. Selanjutnya untuk alokasi peserta sendiri setiap pelatihan itu terdiri dari 35 orang. Kemudian diharapkan nantinya betul-betul pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Dan untuk mewujudkan hal ini tidak bisa hanya dari satu arah. Misalnya dari pihak penyelenggara saja, Balai Diklat sebagai penyelenggara, panitia, biaswara gitu ya. Tapi juga tentunya pelatihan yang optimal itu harus didukung
dari berbagai arah, dari sumber di lingkungan pelatihan itu sendiri, dari pesertanya, kemudian teknologinya, lingkungan belajarnya. Nah, ini termasuk mungkin nanti karena kita juga ada pembelajaran daring, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa lingkungan Bapak Ibu, terutama misalnya terkait dengan sinyal internet, itu harusnya sudah tidak menjadi kendala lagi ketika sudah mulai belajar gitu ya. Karena sudah tahu sedang mengikuti pembelajaran, maka eh, di- diusahakan gitu ya, lingkungannya ataupun kondisi pendukungnya itu juga betul-betul baik gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa di, difasilitasi sebelum jalan sepertinya. Pegang. Oke. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, tahapan pembelajaran itu ada dua kita ya, karena ini blended. Ada pembelajaran daring nantinya ataupun online. Di dalam pembelajaran daring ini ada eh, dua, dua jenis pembelajaran nantinya ya, melalui LMS dan juga melalui kelas virtual, yaitu Zoom, melalui Zoom meeting nantinya. Kemudian jadi sementara nanti kalau Bapak dan Ibu apa namanya sudah bisa mengakses LMS-nya, mudah-mudahan sudah semua ya, itu sudah bisa mendapatkan materi awal gitu ya dari berbagai materi pembelajaran yang akan didapatkan dalam pelatihan ini, dalam pelatihannya masing-masing. Nah, kemudian nanti bisa dielaborasi dengan para fasilitator, bisa didiskusikan ataupun diperdalam lagi dengan diskusi-diskusi tentang kasus terkait materinya masing-masing pada saat kelas virtual atau pada saat Zoom, pembelajaran atau pendampingan langsung apa oleh para widyaswara nantinya ataupun narasumber lainnya. Kemudian di tahap luring, uh, di tahap tatap muka itu klasikal di masing-masing wilayah kerja di tempatnya masing-masing nantinya. Nah, itu di kantor Kementerian Agama ataupun di lokasi lainnya. Nanti tim dari Balai Diklat akan menuju ke wilayah Bapak Ibu masing-masing, sehingga ada pembelajaran klasikal 3 hari nanti. Untuk pembagiannya sendiri yang kurang lebih ya itu 40 JP dan 20 JP untuk klasikalnya. Tergantung kondisi dan materi yang ada gitu, struktur kurikulumnya. Dan ini juga menjadi satu tantangan tersendiri buat kami untuk mengatur eh, pembagian jam pembelajaran baik yang daring maupun yang belajar mandirinya juga dengan belajar eh, sinkronusnya juga gitu ya. Selanjutnya setiap harinya waktu pembelajaran itu kurang lebih 10 jam pembelajaran ya, kurang lebih ya. Nah, em, tentunya menyesuaikan juga dengan jumlah JP pada masing-masing mata pelatihan dan juga mungkin kondisi di lapangan nantinya. Untuk perhitungan 1 JP-nya adalah 45 menit. Ketentuan kehadiran eh, diharapkan nantinya semua peserta bisa berhadir sebelum dimulai pembelajaran, minimal 10 menit sebelum pembelajaran gitu, terutama untuk pembelajaran daringnya ya. Sudah siap di Zoom meeting sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada tahap pembelajaran daring, peserta melakukan presensi melalui LMS ya, nanti ada
Silahkan nanti eh, apa namanya, mungkin nanti setelah ini ada penjelasan secara teknisnya baik dari panitia maupun dari apa namanya Prakom yang apa sebagai PIC dari LMS sendiri. Kemudian pada tahap pembelajaran luring, peserta melakukan presensi melalui daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Kemudian peserta pelatihan karena suatu hal berhalangan hadir wajib menyampaikan ya kepada panitia atau fasilitator ya. Pada panitia dan juga widya suaranya sampaikan saja kalau memang ada berhalangan. Tentunya tidak melebihi batas yang ditentukan untuk kehadiran gitu ya. Dan pada saat pembelajaran sinkronus melalui Zoom, peserta wajib mengaktifkan kamera. Ketika pembelajaran Zoom, itu wajib on kamera. Nah, jika memang ada halangan, pastikan menyampaikan kepada panitia untuk tutup kamera sementara. Misalnya ada kondisi tertentu yang mungkin tidak enak atau tidak nyaman ketika dilihat di layar, maka mungkin perlu ditutup sementara. Silakan eh, ber apa berkomunikasi dengan panitianya. Namun kami harapkan bisa tetap diaktifkan gitu ya. Untuk tahap daring sendiri ini akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Ada 4 hari yang terdiri dari synchronous learning atau pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus. Kemudian tahap tatap mukanya atau klasikal nanti akan dilaksanakan di 20 sampai dengan 22 Mei 2025 di wilayah kerjanya masing-masing. Fasilitas pelatihan tentunya nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan bahan ajar, bahan tayang, dan bahan-bahan pembelajaran lainnya. Terutama nanti Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui LMS atau Learning Management System kami di web go.id. Evaluasi pelatihan tentunya seperti biasa, ada evaluasi peserta terhadap narasumber, kemudian evaluasi peserta terhadap penyelenggara, dan juga evaluasi panitia dan fasilitator terhadap peserta. Jadi kita saling mengevaluasi artinya gitu ya. Dan mudah-mudahan evaluasi ini bisa menjadi dasar nantinya untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Kemudian eh, penilaian terhadap peserta itu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya dengan bobot pengetahuan 30%, sikap 20%, dan keterampilan dari STL maupun tugas itu 50%. Peserta dinyatakan selesai berhak mendapatkan sertifikat bila mencapai akumulatif nilai minimal 76,00 dan dinyatakan tidak selesai apabila tidak mencapai akumulasi nilai tersebut ya di bawah 76. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait video untuk penyelenggaraan pelatihan blended learning ini. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa berjalan secara optimal, memberikan manfaat terbaik dan hasil yang terbaik untuk kita semua gitu ya. Demikian saya kembalikan setelah ini kepada panitia. Dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rian Hidayat yang telah memberikan overview kepada kita semua. Selanjutnya kita live dulu ya dari Zoom meeting dan kembali lagi sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan panitia masing-masing. Untuk yang PDWK Tarakan kita pukul 13.30 Indonesia Tengah.
Terima kasih. Silahkan untuk beristirahat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.